Ini di sini ada ya, ada chat, ada WA ke saya itu dia mengadu, tapi dia tidak menceritakan apa yang sebenarnya dialami di situ. Tiba-tiba dia minta pindah majikan, kalau enggak mau dilaporin ke 1955. Halo Tatia, ni hao, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya, Michelle. Oke teman-teman semuanya, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita pada teman-teman semuanya ya. Saya mau menanggapi banyak sekali kasus-kasusnya yang baru-baru ini, angka kaburan yang ada di Taiwan itu semakin lama itu enggak semakin berkurang, tapi semakin banyak sekali ya. Hampir beberapa persen gitu, banyak sekali yang kabur. Nah, dari sini saya ingin berbagi cerita pada mbak-mbak semuanya yang sudah menonton video saya ya. Ceritanya begini, banyak sekali mbak TKW itu yang kerja di Taiwan itu awalnya sih resmi ya, tapi lama-kelamaan misalnya mbak TKW ini nggak ada kecocokan sama majikan ataupun sama pasien, itu langkah yang mereka pikir secara gampang itu dengan cara kabur ya, kabur dari rumah majikan. Nah, sebelum kabur pasti ada masalah-masalah banyak sekali ya, contohnya adaptasi dengan majikan ataupun mungkin dengan pasien nggak ada kecocokan. Nah, ada juga yang mereka itu sudah masih baru ataupun sudah lama, itu juga ada terpengaruh oleh teman-temannya ataupun mungkin saudaranya yang kaburan juga kayak gitu. Nah, dari sini saya itu mau cerita, mau kasih tahu pada teman-teman semuanya ya, untuk menanggapi masalah ini ya. Kenapa mbak-mbak itu sekarang banyak sekali yang kabur dan nggak memikirkan resikonya nanti bagaimana ya. Karena namanya orang kaburan ya, itu pasti risikonya tinggi. Karena secara langsung mereka itu gajinya juga tinggi ya. Gaji kaburan itu juga sangat tinggi, tapi risikonya itu tinggi, seperti mungkin dari keamanan, dari kesehatan itu tidak ada yang menjamin sama sekali. Jadi kalau sudah kabur ya pasti tentu misalnya ada risiko itu pasti ditanggung sendiri kayak gitu. Nah, di sini saya itu mau menanggapi kenapa mbak-mbak sekarang yang sudah kabur ya, itu ada ngomong, ada cerita kalau alasan dia kabur itu katanya dari pihak agensi mungkin tidak selalu tanggap masalah dia di rumah majikan. Ada juga yang mungkin sudah mengadu ke penerjemah tapi tidak ada tanggapan. Nah, sebenarnya mbak ya, nggak semua agensi atau penerjemah itu punya cara yang seperti apa yang dipikirkan sama mbak-mbak semua yang merasa kaburan ya. Jadi agensi itu memang tugasnya juga banyak ya, maksudnya penerjemah itu tugasnya banyak. Nah, satu perusahaan, satu agensi itu pasti punya penerjemah, nggak mungkin nggak punya penerjemah. Nah, setiap hari penerjemah itu juga sudah melakukan tugasnya ya, sudah pekerjaannya juga sudah berat ya. Dia harus menerima keluhan-keluhan dari majikan, keluhan dari salesnya, keluhan dari TKW-nya sendiri itu. Nah, di sini karena penanganannya juga butuh waktu ya, nggak mungkin kalian kalau misalnya mengadu langsung ditanggapi, itu nggak mungkin. Karena penerjemah itu menerima laporan dari TKW itu akan di cross check kepada sales ya. Jadi kalau Mbak TKW ini ada masalah terus mengadu ke penerjemah, ini nanti tugas penerjemah itu memberitahu salesnya atau agennya kalian masing-masing kalau kalian mungkin ada masalah, mungkin malam nggak bisa tidur atau mungkin majikan cerewet. Nah, itu si penerjemah itu menyampaikan kepada salesnya ya, sales kalian itu kalau kamu atas nama ini
majikannya ini itu ada masalah. Nah, setelah itu sales akan cross check ke majikan ya. Setelah sales cross check ke majikan, itu majikan mungkin mengadu, oh ya begini-begini. Nah, kemudian setelah dapat cerita dari majikan, si sales ini memberitahu kepada penerjemah. Nah, kemudian penerjemah itu mengolah lagi bagaimana caranya ngomong ke atau ngasih pengarahan kepada TKW kayak gitu. Jadi prosesnya itu dari laporan kalian ke penerjemah itu sudah diproses lewat beberapa tahap, maksudnya kayak gitu. Jadi ada poin-poinnya, ada step-stepnya bagaimana cara menangani atau menyelesaikan kasusnya seorang TKW seperti itu. Nah, tapi setiap hari itu pengaduan itu juga nggak cuma satu orang, banyak sekali. Nah, kadang-kadang saya juga mau menanggapi yang masalah ini. Kalian kalau mengadu ya, antara TKW yang lama dulu sama TKW yang sekarang ini ya, itu sangat beda jauh. Kalau dulu itu mengadu itu kadang-kadang dia harus memikir panjang, maksudnya dipikir dulu, nggak harus ada sedikit masalah terus mengadu ke penerjemah, itu enggak. Kalau anak yang dulu tuh enggak gampangan mengadu, maksudnya gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang ini ya, mbak-mbak sekarang ini ada masalah sedikit aja selalu mengadu ke penerjemah, selalu mengadu ke agensi. Nah, terus di sini kalau kalian mengadu itu tidak menceritakan alur ceritanya, masalahnya tuh apa, enggak menceritakan dulu apa masalahnya dengan pasien atau dengan majikan, itu sama sekali enggak menceritakan. Nah, pengaduan kalian itu tiba-tiba bilangnya itu pasti ngomongnya, "Loh, saya enggak mau kerja di sini, saya mau pindah majikan." Itu pasti mayoritas yang mengadu itu seperti itu. Jadi hampir sama ya. Padahal kalau kalian mengadu itu punya kalian harusnya bercerita dulu ya. Setiap pengaduan itu harusnya bercerita dulu masalahnya tuh apa. Pasien nggak tidur lah, atau majikan cerewet lah, atau mungkin kalian kurang istirahat, atau mungkin makan kalian kurang kenyang lah, bagaimana itu tolong ceritakan dulu. Biar agensi si penerjemah ini bisa meng-cross check, bisa mengerti masalahnya apa yang terjadi, seperti itu loh. Jadi kalau kalian mengadunya itu tiba-tiba minta pindah majikan, semua orang, jangankan penerjemah, orang agensi kamu, semua orang yang menangani kasus kamu tuh pasti bingung, pasti marah kayak gitu loh. Padahal kalian seharusnya itu cerita dulu apa yang terjadi. Bukan kok kalian cerita tapi mengadunya itu langsung minta pindah majikan. Nah, kalau kalian bisa mikir di sini, pindah majikan itu apakah semudah kalian membalik telapak tangan? Bukan seperti itu. Karena pindah majikan, mungkin kamu menghindari majikan si A ini. Kalian akan pindah ke majikan B. Majikan B ini juga belum tahu adaptasinya kamu nanti gimana, permasalahannya di sini itu gimana, kalian juga belum tahu. Tapi kenapa kalian nggak mikir dulu seperti itu, tiba-tiba ya mengadu seperti itu? Kalau menurut kita agensi ya pasti salah ya. Cara kalian mengadu itu salah, langkahnya itu salah. Nah, dari sini ada juga ceritanya Mbak, kalau yang udah kabur itu Mbak itu cerita alasan kaburnya itu katanya udah mengadu agensi, nggak ditanggapi, nggak ada penanganan, nggak ada solusi, akhirnya kabur. Padahal kalian nggak seperti itu. Kalian mau kabur itu pasti sudah di planning, sudah direncanakan. Kalian pasti kontak sama teman, saudara, ataupun mungkin calo ya, orang lain yang bisa mencarikan job buat kalian. Nah, di sini mungkin kalian walaupun kalian sudah mikir, tapi kenapa kalian tetap nekat untuk kabur kayak gitu. Nah, saya mau bicara masalah ini ya. Saya juga boleh dong bicara, mengutarakan isi hati saya kayak gitu. Nah, mungkin mbaknya ini diiming-imingi gaji tinggi, diiming-imingi pekerjaan enak, bisa istirahat, bisa libur Sabtu Minggu. Nah, karena di sini kalian juga pasti mikir ya, mau kabur itu gajinya gede ya. Nggak ada orang yang nggak suka gaji gede, nggak ada. Pasti semuanya kepingin gajinya tinggi.
Nah, yang kedua, masalah tadi diiming-imingi pekerjaan yang enak tadi. Nah, nggak ada juga orang yang nggak pengen kerja itu enak, pasti pengennya enak. Yang ketiga, pasti kalian diiming-imingi juga mungkin kerjanya santai, atau mungkin Sabtu Minggu boleh libur, atau mungkin Sabtu Minggu boleh nginep di luar. Nah, di sini kalian pasti mikirnya semuanya kan enak itu tadi. Tapi kalian tidak mikir resikonya orang kaburan itu gimana. Risikonya sangat tinggi. Dari kesehatan, dari keamanan, itu nggak ada yang menjamin. Kalau terjadi apa-apa ya risiko ditanggung sendiri. Nah, di sini saya mau menanggapi ya mbak-mbak semuanya. Jangan kalian kabur itu dengan alasan terus semuanya menyalahkan penerjemah, menyalahkan agensi. Nggak seharusnya kalian seperti itu. Ada juga kalian yang punya tanggungan banyak, punya hutang yang banyak, mungkin dari kampungnya, mungkin ada tanggungan utang tinggi, terus itu pengen kerja cepat dapat hasil yang banyak, itu juga ada. Ada juga kalian yang punya pacar di sini, pengen bebas, akhirnya kalian kabur. Kalau kabur kan bisa ketemu bebas, bisa nginep apa. Ada juga mungkin kalian yang ingin banyak sekali, cita-cita yang orang kaburan tuh banyak sekali. Nah, di sini kalau kalian menyalahkan penerjemah atau agensi kan salah besar. Padahal masalah kalian di tempat majikan itu, kalau kalian mau cerita, kalian mau sabar, itu pasti ada solusinya. Nggak mungkin nggak ada solusinya. Nah, ini di sini ada ya, ada chat, ada WA ke saya itu dia mengadu, tapi dia tidak menceritakan apa yang sebenarnya dialami di situ. Tiba-tiba dia minta pindah majikan. Kalau enggak mau dilaporin ke 1955. Nah, ini sebenarnya kan bukannya saya menjelekkan kalian juga, tapi cara-cara kalian melaporkan kasus atau masalah kalian itu kan kalau seperti ini salah besar gitu loh ya. Jadi nggak seharusnya kalian mengadunya seperti ini. Nah, ini banyak juga ya, nggak cuma 1-2 orang ini. Ini ada juga contoh pengaduan ini ya. Ini ada, ini mengadu, bolehkah saya pindah majikan ya, tapi nggak cerita juga dia itu ada masalah apa, itu tiba-tiba tuh pengaduannya seperti ini. Nah, ini ya saya kasih tahu, kalau kalian mengadu seperti ini pasti penerjemah atau agensi kalian itu juga merasa gimana ya, keberatan juga. Kalian nggak cerita apa yang terjadi, tiba-tiba ngomong seperti itu ya, pasti yang menangani kayak gini ya pusing juga. Nah, kalau bisa saya ingatin kepada kalian semuanya ya, kalau misalnya kalian ada masalah di rumah majikan, itu memang kalian harus cerita kepada agensi atau penerjemah kalian. Tapi caranya nggak seperti itu, jadi ada poin-poinnya juga ya. Jadi kalian ya bagaimanapun harus sabar, karena kalian di sini kan kerja, nggak ada kerja itu enak mbak ya. Jadi sekali lagi, kalau kalian mau cerita, itu pasti ada solusinya. Nah, untuk mbak-mbak yang di sini kabur itu ya jangan semuanya itu menyalahkan kepada agensi atau mungkin penerjemah, atau mungkin udah melapor ke 1955 tapi tidak ada pelayanan, tidak ada penanganannya gimana. Itu salah besar ya. Jadi jangan semuanya itu menyalahkan. Karena niatnya mbak sendiri kan kita juga nggak tahu. Ya itu tadi, kalian pengen gaji gede, kalian pengen bebas, kalian terus kalau memang sudah tahu resikonya tinggi, kenapa kalian kabur kayak gitu loh. Nah, namanya orang kabur itu ya mbak ya, nggak enak ya. Pekerjaannya berat juga, nggak seindah juga yang mbak bayangkan seperti itu. Nah, kalau saya menanggapi mbaknya itu kabur terus pengen gaji tinggi, ya pastilah ya. Gaji kaburan itu tinggi loh ya, antara 25 sampai 30. Kita hitung saja kalau 25.000 ya, kali 500 aja ya. Gajinya 12.500.000 itu 1 bulan. Sedangkan kalau gaji resmi itu anggap saja kita hitung 17.000 ya.
Karena nanti 17 ditambah lembur 2000 lebih itu sekitar 18 sampai 19. Nah, itu dipotong lagi sama biaya fee agency ya, antara 1.500-an. Nah, kalau 17.000, gaji resmi itu 17.000 kali 500 itu 8,5 ya, 8,5 juta. Otomatis nggak ada yang nggak pengen jadi kaburan ya. Dan kalau di luar bebas, bisa nginep, bisa ketemu sama teman-temannya, bisa happy-happy, ya pasti semuanya juga pengen. Jadi pasti niatnya kalian itu saya rasa juga bukan gini ya. Masalahnya itu nggak mungkin ada masalah berat di rumah majikan ataupun agensi nggak menangani. Tapi ada sisi lain, kalian pengen gaji tinggi dan pengen bebas. Saya rasa banyak sekali yang punya rencana seperti ini ya. Jadi saya masalah ini tadi berkomentar ya. Jadi jangan semuanya itu menyalahkan pihak agensi atau penerjemah. Kalaupun sekarang ini juga masih banyak juga yang masih resmi, saya juga mengingatkan baik-baiklah bekerja ya. Bagaimanapun kalau resmi itu kan enak ya, nggak ada risiko apa-apa. Tapi kalau udah kaburan itu misalnya risikonya Anda nggak aman ya, di mana-mana kan nggak nyaman. Mungkin takut ketangkap polisi ya, takut dilaporin. Nah, ada juga yang mungkin berisiko tinggi itu misalnya kalian sakit ya. Sakit itu karena kalian setiap hari kalau udah kaburan itu kan pasti ada tekanan batin ya. Setiap hari mikir gimana ya, aman nggak, gimana ya, setiap hari ada rasa takut. Nah, orang yang sudah takut, hidupnya itu penuh ketakutan, pasti kerja nggak nyaman, pikirannya udah depresi. Nah, kemana kalau nggak sakit? Nah, kalau sudah sakit, ini pasti nggak ada yang tanggung jawab ya. Pasti misalnya berobat juga mahal ya, karena kalian sudah nggak punya askes. Jadi masalah ini saya pengen tadi mengingatkan pada mbak-mbak semuanya, tetap harus waspada, nggak usah punya pikiran kabur atau jadi ilegal seperti itu ya. Baik-baiklah kerja di sini ya, jaga kesehatan juga. Oke teman-teman semuanya, itu tadi cerita-cerita dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih juga yang sudah menonton video-video saya ya. Oke, selamat berjuang, tetap berdoa, semangat, jaga mood, Gusti berkahi. Oke, terima kasih. Bye-bye.